Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa kita harus ikut pemilu? Kenapa ada DPR? Kenapa presiden harus diganti setiap beberapa tahun sekali? Jawabannya ada di satu kata sakti, demokrasi. Tapi apa sih sebenarnya demokrasi itu? Tenang, dalam 5 menit ke depan, kita akan kupas tuntas konsep ini dengan cara yang paling gampang. Secara sederhana, demokrasi itu artinya kekuasaan di tangan rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memegang kendali tertinggi atas negara. Bukan raja, bukan diktator, tapi kita semua. Lalu, bagaimana cara rakyat memerintah? Kan gak mungkin jutaan orang kumpul di satu tempat buat bikin keputusan bareng-bareng. Nah, disinilah muncul konsep demokrasi perwakilan. Kita memilih orang-orang yang kita percaya untuk menjadi wakil kita di pemerintahan. Mereka inilah yang disebut anggota legislatif, seperti anggota DPR yang tugasnya membuat undang-undang. Kita juga memilih pemimpin eksekutif, seperti presiden, gubernur, dan bupati untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Proses memilih wakil inilah yang kita kenal sebagai pemilu atau pemilihan umum. Jadi, pemilu itu bukan sekadar nyoblos gambar di kertas suara loh. Itu adalah momen krusial di mana kita menggunakan hak kita untuk menentukan arah negara. Suara kamu, sekecil apapun kelihatannya, punya kekuatan untuk memilih pemimpin yang sejalan dengan aspirasi dan nilai-nilai yang kamu yakini. Tapi, demokrasi nggak berhenti setelah pemilu selesai. Ada beberapa pilar penting yang harus ada agar sebuah negara bisa disebut demokratis. Pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Ini berarti setiap warga negara dijamin haknya untuk hidup, berpendapat, berkumpul, dan beragama tanpa rasa takut. Kamu bebas mengkritik pemerintah. Selama itu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Pilar kedua adalah supremasi hukum. Artinya, semua orang sama di mata hukum, baik itu rakyat biasa maupun pejabat tinggi. Tidak ada yang kebal hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi semua. Pilar ketiga yang tak kalah penting adalah kebebasan pers. Media atau pers berperan sebagai pengawas pemerintah. Mereka punya kebebasan untuk melaporkan berbagai peristiwa, termasuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Pers yang bebas membantu kita mendapatkan informasi yang berimbang agar kita bisa membuat keputusan yang tepat. Tentu saja, demokrasi bukan sistem yang sempurna. Kadang prosesnya lambat, bisa terjadi korupsi, dan mungkin pemimpin yang terpilih tidak sesuai harapan kita. Tapi, inilah sistem terbaik yang kita miliki saat ini untuk memastikan tidak ada kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Demokrasi memberikan kita ruang untuk bersuara, berpartisipasi, dan melakukan perubahan secara damai. Jadi, demokrasi pada intinya adalah tentang partisipasi kita semua. Mulai dari ikut pemilu, menyuarakan pendapat di media sosial, ikut dalam diskusi publik, hingga mengawasi kinerja para wakil yang sudah kita pilih. Semua itu adalah bentuk partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. Nah, sekarang sudah lebih jelas kan apa itu demokrasi? Ini bukan cuma pelajaran di sekolah, tapi sesuatu yang kita jalani setiap hari. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan yang paling penting, subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.